Jadi saya kalau merawat tanaman padi itu ya, obatnya untuk penyemprotan atau perpupukan itu saya nggak pernah beli ya. Saya buat sendiri karena saya itu punya bukunya. Waktu saya itu dulunya sekolah di Korea ya. Jadi di Korea itu memang pertaniannya sangat luas ya daripada di Indonesia. Jadi Korea itu memang terkenal ya dari sebuah tanaman. Maka dari itu saya menciptakan sendiri obat-obatan seperti pestisida atau pupuk organik dan sejenisnya lainnya untuk khusus tanaman di Indonesia. Beda lagi itu bukan kekurangan nutrisi. Nah ini Pak, ada nih. Oh ini Nah ini nih, beda ya. ini keriting ini udah beda lagi. Daunnya mengecil, tadinya normal tapi tiba-tiba mengecil dia seperti ini. Ini gangguan pada akar Pak. Nah, saudara dengar sendiri ya dari petani langsung ini kenapa akibat daripada daun yang keriting itu karena diserang akar. Nah, maka dari itu saya akan membuatkan seputar tutorial sebagai pengobatan untuk daun cabai yang sedang keriting karena diserang dari akar. Simak video ini sampai selesai. Nah, kalau tanaman jagung diserang hama ya, itu kita itu harus mengobati dari bawah ya, bukan dari atas. Karena apa? Hama itu menyerangnya tuh lewat pohon ya, lewat batang-batang jagung ini. Nah, itu pun kadang-kadang kan itu ada jagung bogang ya, itu karena itulah kesalahan petani seperti itu. Jadi contoh di sini. Nah, ini ya saudara, kenapa bawang saya ini ya daunnya kering seperti ini. Ini penyebabnya karena akar diserang hama, bukan daun yang diserang. Nah, jadi ketika akar diserang, maka keringlah daun-daun itu. Contoh di ladang saya yang satunya ini nih. Nah, ini saya kompres ya. Karena apa? Kalau yang ini penyebabnya di daun. Di daun itu ada ulatnya. Jadi beda. Yang diserang akarnya seperti apa, yang diserang daunnya seperti apa. Jadi kalau tanaman bawang ini sampai panen ya. Jadi kalau diserang daunnya oleh hama, ya itulah obatnya. Ini dulur-dulur, ini adalah kitab pertanian saya. Ya. Ini ya. Materi pelatihan pengolahan limbah organik ya. Nih. Ya, jadi saya buat obat ini bukan main-main ya. Ini ada unsur dari pemerintah, dari Menteri Pertanian. Jadi waktu saya sekolah dulu saya mendapatkan ini ya. Ini sekolahnya nggak main-main ya. Saya langsung ke Korea. Jadi langsung saya terjemahkan di Indonesia. Buku ini tidak untuk dijual, cuman saya akan membuat obat-obatan. Jadi saudara-saudari bisa nyontoh daripada obat-obatan yang saya buat ya. Dijamin ya 90% asli ya, karena saya mempunyai panduan ini. Ini waktu dulu saya di Korea ya. Jadi ilmu saya akan saya sebarkan di Indonesia. Ini ya, pengemasan dan penyimpanan pestisida nabati agar tidak menjadi racun. Karena obat nabati itu, pestisida itu kalau disimpan lama-lama itu bisa menjadi beracun ya. Nih lengkap ya. Jadi ini saya cuman nuduhno. Apa sih bahasa Indonesia nuduhno itu apa? Ngasih tahu ya, ngasih tahu sama teman-teman. Ngasih tahu kalau ini benar-benar apa? Benar-benar ilmu pertanian ya, ada kunyit ya. Ada jahe sebagai obat-obatan juga bisa selain diminum orang. Ini maksud saya jadi obat-obatan pertanian ya. Ini ada jeruk nipis. Jeruk nipis ini atau daun jeruk ya. Ini kalau bahasa Korea ya, citrus. Nah, karena ini saya terjemahkan ke Indonesia. Konsentrasi 250 kg ya. Dapat mematikan rata-rata 9 dari 10 hama walang sangit. Jadi 10 jenis hama itu bisa mati ya, hanya dengan kulit jeruk atau daun jeruknya boleh, kulitnya boleh ya. Jadi dikompreskan kepada padi. Nanti ikuti bagaimana saya membuat obat untuk mengusir hama ya. Pokoknya 10 hama yang ada pada tanaman langsung mati ya. Jadi saya sekolahnya dulu itu jauh teman-teman ya. Sekarang saya informasikan kepada rekan-rekan yang ada di Indonesia ya. Jadi memang ada apa ya, ada bukunya, saya ada kitabnya ya. Lengkap ini sampai
100 halaman nih caranya membuat pupuk, dan ini kelebihan pupuk organik, harga lebih murah, bahan baku mudah didapat, pupuk organik ya loh. Masih mudah didapat itu di sekitar kampung kita teman-teman ya. Oke teman-teman, let's go, saya akan mencari dedaunan yang dijadikan pupuk organik. Seperti apa? Ikuti jejakku. Nah ini teman-teman ya, ini daun jeruk yang saya akan jadikan sebagai penangkal hama seperti walang sangit, tikus, terus bilalang, kupu. Kan ada tuh yang apa ya, kutu putih yang ada di pada tanaman ya. Ini daun jeruk ya teman-teman ya. Ini yang saya fungsikan untuk menjadikan pengusir hama, khususnya hama dedaunan ya, atau yang hama yang suka merusak tanaman ya. Ini daun jeruknya ya, daun jeruk. Terus ini adalah daun waloh. Daun waloh ini teman-teman ya, fungsinya untuk merekatkan daripada pupuk organik atau pestisida cair yang sedang dikompreskan. Kenapa tanaman setelah dikompres itu biasanya kan langsung itu ya, apa ya, kok habis dikompres tapi kok hama masih datang? Karena apa? Obatnya itu tidak lengket ya, tidak lengket, luntur. Nah, dicampuri dengan daun waloh ini bersama daun jeruk tadi ya, untuk direbus. Dan ini salah satu yang disebut di dalam kitab tadi sebagai daun abar-abar. Daun abar-abar ini bisa menghijaukan atau memulihkan daun cabai yang keriting. Fungsinya ini ya. Jadi kalau teman-teman punya tanaman cabai, buatlah daripada daun abar-abar ya. Kalau ini difungsikan kepada tanaman padi, maka padinya itu batangnya bisa kuat ya. Daunnya bisa hijau. Apabila ini difungsikan untuk tanaman bawang, maka bawang itu yang dimakan ulat itu akan pulih segera dan ulatnya akan mati. Jadi cukup dikompreskan. Nah, bunga-bunga seperti ini teman-teman ya, ini cukup bermanfaat sekali ya untuk tanaman ya. Ini mampu menyuburkan atau membuat perangsang kepada tanaman ya, seperti tomat, buah-buahan di atas seperti tanaman cabai, baik padi sekalian. Nanti ini direbus bersamaan ya, bersama daun waloh ini ya. Ikuti bagaimana cara saya mengelola pupuk buatan sendiri ya teman-teman ya. Jadi di kampung saya daun waloh itu mudah ditemukan ya teman-teman ya, mudah ditemukan. Dan ini adalah daun jambu. Daun jambu ini fungsinya teman-teman ya, untuk tanaman jagung. Dimana tanaman jagung itu yang baru ditanam, baru umur misalkan 15 hari, atau tanaman tembakau baru umur, kalau tembakau biasanya dikompres pakai daun jambu ini setelah umur 20 hari ya, untuk menyuburkan akar ya. Cukup dikompres sama dedaunan itu, sama tanamannya ya. Oke teman-teman, ini akan saya ambil satu persatu, akan saya proses untuk direbus ya. Baik teman-teman, ini saya mau merebus untuk obat-obatan pertanian. Dan yang kali ini saya membuat sebagai pupuk tembakau ya teman-teman ya. Karena kebetulan sekarang lagi musim tembakau. Jadi tanaman tembakau setelah umur 20 hari dikompres pakai daun-daun alami seperti ini ya teman-teman ya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa dedaunan seperti daun serikaya, daun labu, dan daun pepaya, dan ditambah lagi dengan ini teman-teman ya, hatinya pisang. Hatinya pisang lalu saya tumbuk. Setelah ditumbuk seperti ini, tidak perlu hancur banget, yang penting ditumbuk. Lalu masukkan ke panci ya, dan dikasih air untuk direbus ya teman-teman ya. Untuk direbus, nanti hasilnya airnya itu merah kecoklat-coklatan ya teman-teman ya. Dan teman-teman cara merebusnya jangan sampai menggunakan gas ya teman-teman ya, karena itu mengandung kimia. Jadi ini untuk membuat kelelet tembakau semakin tebal, daunnya semakin lebar. Kalau daun tembakau tidak ada keleletnya, nanti petani rugi ya. Jadi beginilah proses cara untuk menciptakan
untuk inovasi sebuah pertanian atau inovatif, saya hanya menggunakan dedaunan yang mudah ditemukan di kampung kita. Kalau teman-teman belum tahu namanya daun abar-abar, kalau orang Jawa ngasih nama daun awar-awar. Kalau bahasa Indonesia yaitu daun abar-abar. Lalu direbus seperti ini sampai mendidih ya teman-teman ya. Sampai mendidih ya. Ikuti video ini agar teman-teman tidak gagal paham bagaimana cara proses dan cara membuatnya untuk daun tembakau. Jadi sejak umur 20 hari teman-teman kompreslah daun tembakau dengan ramuan ini. Setelah umur 30 hari teman-teman kompres dengan kompresan bahan-bahan yang ini juga. Setelah umur 40 hari maka tembakau siap dipanen. Jadi setelah dipanen teman-teman, setelah memanen daun bawah, teman-teman besoknya langsung dikompres lagi ya. Dikompres lagi pakai ramuan yang sudah ada di video ini, yang saya sudah buat sebelumnya ya. Scroll ke atas, di bawah kan banyak tuh videonya. Jadi obat tembakau setelah dipanen dan yang sebelum itu beda obatnya teman-teman ya. Jadi bedanya setelah dipanen, agar tumbuhnya ke atas tetap subur tidak berkurang, maka obatnya beda dengan yang ini. Kalau ini yang tembakau baru umur 20 hari, umur 30 hari, jadi umur 40 hari, jadi pakai daun-daun ramuan ini ya teman-teman ya. Simak video ini terus teman, semoga bermanfaat untuk petani Indonesia khususnya. Nah teman-teman, setelah mendidih seperti ini, maka siap untuk diangkat dari pemrosesan ya, atau dari api ini ya, diangkat ya, untuk diambil airnya. Karena ini sudah mendidih ya. Dan airnya pun sudah beda ya kalau sudah mendidih. Di sini saya menyiapkan beberapa tempat. Ada bak, ada saringan. Nah, saya menggunakan sederhana saja ya teman-teman ya. Dan ini untuk disaring ya teman-teman ya. Agar ampasnya itu tidak menyumpal ketika disemprotkan ya. Jadi saringannya sehalus mungkin ya teman-teman ya. Agar sari-sarinya itu tidak masuk ke dalam semprotan ketika dikompreskan ya. Ini khusus tanaman tembakau teman-teman ya. Khusus tanaman tembakau. Nah kita saring seperti ini. Airnya itu hitam kecoklat-coklatan ya teman-teman ya. Jadi untuk obat padi, obat tembakau harus direbus ya. Karena apa? Menciptakan kelelet. Agar keleletnya itu banyak. Kelelet tembakaunya. Dan ini mampu melebarkan daun tembakau. Dan mampu juga mempertebal daun tembakau. Dan mampu menguatkan batang-batang pohon tembakau ya teman-teman ya. Nah di sini saya membuat 1 liter setengah airnya ya. Tadinya sebelum saya rebus itu airnya 3 liter ya. Setelah direbus mendidih sehingga airnya itu menjadi 1,5 liter ya. Berarti hilang separuh ya. Jadi itu baru menjadi pupuk yang luar biasa. Nah airnya seperti itu teman-teman ya. Coklat kehitam-hitaman. Nah ini harus didinginkan sebelum dimasukkan ke botol ya teman-teman ya. Dan besok, ini kan buatnya sore, baru pagi besok baru dikompreskan kepada tanaman tembakau ya teman-teman ya. Inilah cara saya untuk bertani tembakau. Baik teman-teman, sampai jumpa ya di besok ya di ladang saya untuk mengompreskan kepada tanaman tembakau. Sampai jumpa besok teman-teman.